Halo guys, balik lagi di Jeswa Channel. Nah, oke, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait seberapa efektif sih social distancing terhadap virus corona. Nah, mungkin pertanyaan ini sudah sering muncul ya di benak kita, karena pertanyaan ini nanti berkaitan dengan mau sampai kapan kita akan terus berdiam diri di rumah, mau sampai kapan kita ketakutan dengan virus corona, dan juga mau sampai kapan Indonesia seperti ini. Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak kita ya. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan hal tersebut, nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait istilah-istilah yang juga sering muncul berbarengan dengan virus corona ini, yaitu ODP, PDP, social distancing, dan lockdown. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan seberapa efektif social distancing terhadap virus corona, nanti saya akan menjelaskan apa itu ODP, apa itu PDP, apa itu social distancing, dan apa itu lockdown. Dan langsung saja mungkin yang pertama yaitu apa itu ODP? ODP atau orang dalam pemantauan, yaitu adalah seseorang yang sudah melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19. Nah, bagi siapapun yang sudah melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19, sekarang itu statusnya pasti sudah ODP. Jadi, misalkan kita itu menjenguk tetangga, sanak famili, atau mungkin teman yang merupakan pasien COVID-19, maka pada saat itu juga kita akan berstatus ODP. Jadi, sebaiknya bagi teman-teman yang memiliki teman ataupun sanak famili atau tetangga yang merupakan COVID-19, sebaiknya kita jangan menjenguk mereka terlebih dahulu. Hal itu untuk menjaga keselamatan kita sendiri ya. Dan juga berdasarkan definisi tadi, tentunya para tenaga medis, baik itu dokter ataupun perawat, itu sekarang sudah berstatus ODP. Atau mungkin bahkan OB di rumah sakit yang merupakan rujukan dari COVID-19 itu juga bisa berstatus ODP. Yang kedua yaitu PDP. Nah, PDP ini satu tingkatan lebih tinggi ketimbang ODP. Jadi, kalau ODP itu adalah seseorang yang sudah melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19, PDP ini adalah seseorang yang sudah memiliki gejala dari COVID-19, yaitu misalnya seseorang yang sudah demam, batuk, dan juga sesak nafas, maka statusnya pasti sekarang sudah PDP. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki gejala-gejala tersebut, sebaiknya segera memeriksakan diri untuk dites COVID-19. Dan pada saat pemeriksaan diri, sebaiknya teman-teman juga berkata jujur supaya diagnosa dokter yang ngecek kita itu benar dan tidak salah diagnosa. Yang ketiga yaitu apa itu social distancing. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam topik pembahasan kita ya. Nah, social distancing ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran dari virus corona. Nah, social distancing sendiri bisa diartikan sebagai pembatasan diri untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial atau tidak mendatangi tempat-tempat yang banyak kerumunan warga atau masyarakat. Nah, jadi saat kita melakukan social distancing, pastinya kita tidak akan pergi nonton atau kita tidak akan pergi ke mall, atau mungkin kita tidak akan pergi ke resepsi pernikahan, atau bagi teman-teman yang baru nikah tidak akan mengadakan resepsi pernikahannya. Dan mungkin bagi anak-anak muda ini tentunya tidak akan pergi nongkrong dengan teman-teman. Tapi yang terpenting dari social distancing ini adalah physical distancing. Physical distancing ini bisa diartikan sebagai pembatasan diri atau menjaga diri kita supaya tidak terlalu dekat dengan orang lain. Nah, berdasarkan anjuran dari WHO, physical distancing ini sebaiknya yaitu 1-2 meter. Hal ini juga untuk meminimalisir dari penyebaran virus corona. Nah, jadi bagi teman-teman yang saat ini punya pacar, yang saat ini sedang bucin, kalian sebaiknya melakukan physical distancing ini dengan cara tidak pergi pacaran, tidak apel kepada pacar kita, tidak malam mingguan, tidak gandengan tangan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu apa itu lockdown. Nah, lockdown ini sama hanya dengan ODP dan PDP. Jadi, lockdown ini satu tingkatan lebih tinggi dari social distancing. Nah, jadi saat kita sudah melakukan lockdown, maka kita itu akan benar-benar membatasi diri untuk tidak keluar rumah, atau kita benar-benar akan berusaha semaksimal mungkin untuk berdiam diri di rumah. Dan jika suatu daerah sudah memperlakukan lockdown, maka di sana juga akan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, mungkin kecuali perusahaan-perusahaan yang untuk menunjang kehidupan kita, seperti kayak PLN, petugas internet, atau juga petugas PDAM, pemadam kebakaran. Intinya mereka yang memang kita butuhkan untuk menunjang kehidupan kita, mereka akan tetap
bekerja di rumah. Tapi bagi kita yang bisa berada di rumah, kita tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk berada di rumah. Sekarang kita masuk ke dalam hal inti dari video ini, yaitu seberapa efektif social distancing terhadap virus corona. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat sebuah video terkait pentingnya social distancing terhadap penyebaran virus corona yang kemarin sempat viral. Dan bagi teman-teman yang belum melihat video tersebut, mungkin bisa dilihat di IG-nya Najwa Shihab, di sana ada video tersebut. Nah, dalam video tersebut itu ada dua grafik. Grafik yang pertama yaitu menunjukkan penyebaran virus corona jika tidak melakukan social distancing, dan yang grafik kedua yaitu penyebaran virus corona jika kita melakukan social distancing. Nah, dalam video ini saya juga akan menggunakan kedua grafik tersebut, tapi di sini saya akan menjelaskan dengan sudut pandang saya sendiri, di mana saya adalah lulusan S1 Matematika, jadi saya akan menjelaskan berdasarkan cara pandang anak matematika. Nah, di sini saya juga mungkin akan menjadi salah satu media saya untuk mengajarkan teman-teman gunanya ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah ada dua grafik. Grafik yang pertama yaitu grafik penyebaran virus corona jika kita tidak melakukan social distancing, dan grafik kedua yaitu adalah penyebaran virus corona jika kita melakukan social distancing. Saya jelaskan terlebih dahulu grafiknya. Jadi sumbu horizontal itu menandakan waktu dari penyebaran virus corona, sumbu vertikalnya itu banyaknya orang yang terinfeksi virus corona, dan garis putus-putus itu adalah batas maksimum orang yang terinfeksi yang dapat ditangani oleh petugas medis. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua hal yang tidak dijelaskan dalam video yang kemarin viral, yaitu yang pertama yaitu tentang garis putus-putus. Mungkin kalau kita lihat dari grafiknya, garis putus-putus ini kayak datar aja ya, flat ya. Tapi kalau kita mikir logik, sebenarnya garis putus-putus ini bisa saja tidak flat. Mungkin bisa naik atau mungkin bahkan turun. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin kita semua sudah tahu bahwa alat pelindung diri atau APD dari petugas medis saat ini sudah mulai menipis. Dan berdasarkan definisi tadi, semua petugas medis yang menangani virus corona ini itu sudah berstatus ODP. Jadi mereka sangat rentan sekali untuk menjadi pasien atau mungkin positif COVID-19. Nah, dan kemarin juga sudah ada berita duka bahwa ada beberapa dokter yang sudah meninggal saat menangani kasus COVID-19 ini. Nah, coba bayangkan jika banyak perawat ataupun dokter yang meninggal karena COVID-19. Pastinya tenaga medis yang menangani COVID-19 ini bakal tambah sedikit, dan tentunya juga akan mengurangi kemampuan tenaga medis dalam menangani virus corona ini. Jadi grafiknya itu bisa turun kalau banyak petugas medis yang meninggal. Jadi sebenarnya grafik garis putus-putus itu tidak selalu flat atau tidak datar, mereka itu bisa turun. Nah, ini juga perlu kesadaran kita untuk tidak menimbun masker atau APD di rumah. Kita harus benar-benar memprioritaskan tenaga medis. Nah, yang kedua yaitu kalau kita perhatikan grafiknya antara grafik yang pertama, grafik yang kedua, mungkin grafik pertama waktunya itu lebih sedikit, dan grafik yang kedua itu lebih landai, yang artinya mereka itu membutuhkan waktu lebih banyak atau lebih lama. Nah, di sini pasti terkait nanti sampai kapan kita akan melakukan social distancing kan. Nah, sebenarnya dari Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi dari ITB sudah melakukan penelitian, dan berdasarkan penelitian pertama yaitu diprediksi kita akan melakukan social distancing atau virus corona ini akan berakhir pada akhir April. Namun saat kita melihat data sekarang, prediksi awal tersebut itu akan diperkirakan mundur, yaitu mungkin sampai akhir Mei ataupun awal Juni. Itu masih prediksi ya, dan ini tidak menutup kemungkinan untuk bakal mundur, atau mungkin bahkan kita bisa melakukan social distancing selama setahun atau mungkin lebih. Ini bergantung pada kita. Dan jika kita berpegangan pada video kemarin viral, maka kita harus menunggu semua masyarakat Indonesia yang sebanyak 260 juta jiwa itu terinfeksi. Tapi sebenarnya itu tidak perlu kita menunggu sampai situ. Dan sebenarnya solusi dari virus corona ini adalah yaitu kita harus berhasil memutus rantai penularan dari virus corona ini. Nah, sekarang pertanyaannya,
apakah social distancing mampu untuk memutus rantai penularan dari virus corona ini? Jawabannya adalah tidak. Selama masih ada orang-orang bodoh yang mementingkan kesenangannya sendiri ketimbang keselamatan mereka. Seperti mereka-mereka ini yang lebih mementingkan nongkrong dengan teman-temannya ketimbang menjaga keselamatannya, atau ketimbang mereka melakukan social distancing. Jadi saat yang lain melakukan social distancing dengan benar-benar, mereka itu kayak acuh. Nah, mereka lebih mementingkan bersenang-senang dengan teman-temannya. Ini sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Bahkan mereka sampai ditertibkan oleh polisi. Namun ini masih mending ya teman-teman, karena masih ada video yang lebih parah lagi, di mana ada seorang yang sudah tidak memiliki otak, sudah bodoh, dan mereka juga tidak memiliki akhlak. Nah, dalam video ini mereka itu sudah ditegur oleh pihak polisi, sudah diimbau oleh pihak polisi, tapi mereka kayak tidak memperhatikan, tidak mendengarkan, malah acuh dengan himbauan tersebut. Ini sungguh sangat disayangkan sekali. Dan jika kita masih ada orang-orang seperti ini, maka social distancing tidak akan mampu untuk memutus rantai penularan virus corona. Perlu kita tahu teman-teman, pemerintah itu sudah melakukan banyak upaya untuk penanganan virus corona ini, seperti sudah mengimbau kita melakukan social distancing, sudah melakukan penyemprotan desinfektan, sudah membeli peralatan medis, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi di sini pemerintah sudah mengupayakan sebaik mungkin supaya penularan virus corona ini cepat terhenti, atau supaya rantai penularan virus corona ini terputus. Nah, sekarang virus corona ini adalah masalah bersama teman-teman. Pemerintah sudah melakukan tugasnya untuk memutus rantai. Sekarang tidak cukup dengan pemerintah saja yang melakukan upaya untuk penanganan virus corona. Ini juga butuh peran masyarakat, dan peran masyarakat ini sangat penting bagi penyebaran virus corona. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita benar-benar bisa melakukan social distancing? Jawabannya tetap tidak. Damn! Karena di Indonesia ini tingkat ekonominya itu bervariatif ya, ada yang kurang mampu, ada yang sedang, atau mungkin ada kaya, ada mungkin bahkan ada yang sangat kaya ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita melakukan social distancing, itu nanti orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah itu mau makan apa? Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja harian? Mereka nanti mau makan apa? Kalau mereka melakukan social distancing, mereka berdiam diri di rumah. Sedangkan mereka untuk makan saja mereka mengandalkan penghasilan tiap hari. Nah, ini saatnya kita itu melakukan sharing is caring ya teman-teman. Kita saling membantu, kita saling bahu-membahu supaya virus corona ini cepat terselesaikan. Nah, ini saatnya mungkin bagi teman-teman yang merupakan influencer, mungkin teman-teman yang memiliki ekonomi di atas rata-rata, saatnya membantu teman-teman yang berada di bawah. Nah, ini juga mungkin saatnya bagi teman-teman yang kemarin suka pamer isi ATM, atau mungkin suka menunjukkan kekayaannya, ini saatnya kalian membuktikan bahwa kalian itu benar-benar kaya ya. Jadi nggak cuman isi ATM aja yang banyak, entah itu uang dari mana, bisa aja uang transferan, settingan, dan segala macam. Ini dengan adanya kondisi ini adalah salah satu waktu yang pas sekali buat teman-teman untuk menunjukkan teman-teman itu benar kaya. Jadi jawabannya, jika kalian tanya seberapa efektif social distancing terhadap virus corona, ini jawabannya sangat efektif sekali jika kita benar-benar melakukan social distancing dengan baik dan benar. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jika masih ada kesalahan, saya minta maaf, atau mungkin jika ada sesuatu yang terlewat, bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih yang sudah menonton.